Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giana. Saya mau sharing modul ke-17 dari Inner Game, yaitu Finding Inner Peace. Kenapa sih penting materi Finding Inner Peace ini? Oke, kita mulai dari manusia itu punya kecenderungan mencari sesuatu. Oke, level pertama yang dicari manusia adalah kesenangan, ya, atau pleasure. Nah, ini adalah kenikmatan yang durasinya pendek sebenarnya. Analoginya itu ada di Quran surat Al-Hadid, ya. Jadi ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, perhiasan, saling bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Nah, perumpamaan itu seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, ya. Awalnya hijau, terus lama-lama menguning, lama-lama kering. Ya, itulah analogi dunia. Mungkin analogi yang gampangnya kayak apa ya? Kayak anak kecil kalau lagi diajak ke toko mainan, gimana wajahnya? Berbinar-binar tentunya ya, seneng banget ya, suruh pilih. Misalkan ya, anak kita suruh pilih mainan ya. Nah, sampai bahkan sampai di rumah, bahkan kadang-kadang sampai dibawa tidur tuh mainan, ya kan? Saking senangnya dengan mainan baru. Kira-kira berapa lama sih itu? Berapa lama sih dia senang dengan mainannya itu gitu ya? Seminggu, 2 minggu, kadang-kadang udah diabaikan setelah 2 minggu, ya. Ya begitulah kesenangan seperti itu, ya. Jadi hanya durasinya pendek, ya. Nah, kemudian ada level kedua, yaitu kebahagiaan. Ya, kalau kesenangan itu lebih ke kayak materi gitu ya. Kalau kebahagiaan itu lebih ke kayak makna, ya. Semakin kita dewasa, semakin yang kita cari bukan sekedar kesenangan, tapi kebahagiaan. Nah, itu yang level kedua. Selanjutnya, level ketiga yang dicari sama manusia adalah ketenangan. Nah, ketenangan inilah yang kita sebut kalau tadi kesenangan pleasure, kebahagiaan adalah happiness, ketenangan adalah find inner peace, ya. Finding inner peace itu ada di level 1 ini. Kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya sakinah, ya, atau mutmainah. Sebenarnya puncak kesuksesan tertinggi itu ada di inner peace ini, ya. Di Al-Quran pun dibahas gitu ya, panggilan mesra dari Allah, ya. Ketika kita pengen nggak sih ketika kita wafat gitu ya, kita sudah nggak di dunia ini, kita dipanggil sama Allah dengan panggilan mesra, yaitu wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Rabbmu gitu ya, dalam kondisi tenang. Nah, itu di Quran surat Al-Fajr, ya. Jadi sebenarnya apa sih gitu ya yang kita cari gitu kan, ya itulah yang utama sebenarnya itu. Pengen gak sih gitu ya kita meninggal husnul khotimah dalam kondisi tenang? Kan banyak ya fenomena-fenomena yang sekarang tuh kalau kita lihat, misalkan ada seorang dai lagi ceramah atau meninggal, atau ada orang yang dia lagi sholat, lagi sujud, meninggal gitu kan. Terus ada lagi lagi ngaji mungkin ya, itu enak banget ya, masya Allah gitu ya. Kok tiba-tiba ya bisa kayak gitu ya? Sebenarnya nggak tiba-tiba sih, Bapak Ibu ya. Itu mereka memang kesehariannya memang hal-hal seperti itulah yang mereka lakukan keseharian. Jadi kita wafat itu akan seperti bagaimana sehari-harinya kita gitu ya. Sehari-harinya keseharian kita tuh seperti apa. Nah, intinya adalah kembali lagi, kalau kita pengen kembali kepada Rob kita dalam kondisi jiwa yang tenang, tentunya keseharian kita juga harus punya jiwa yang tenang. Tentunya kita juga harus mencari ketenangan itu, gitu ya. Nah, makanya ini penting banget materi ini supaya insya Allah kita bisa mencapai puncak kesuksesan atau level tertinggi dari yang dicari sama manusia, gitu ya. Inner peace is the new success. Jadi kesuksesan yang tertinggi tadi adalah ketika kita mempunyai ketenangan jiwa, ya, atau inner peace.
Nah, ngomong-ngomong ya, kalau kita ngomong bahas tentang kedamaian hati, ketenangan jiwa, ada suara-suara sumbang juga nih gitu ya, alias mitos ya. 3 mitos tentang kedamaian hati ya. Mitos pertama, kedamaian hati itu ada di faktor eksternal atau di luar diri. Nah, ini mitos ya. Jadi banyak yang bilang untuk mendapatkan ketenangan ya, itu tergantung kondisi di luar ya, di luar kita. Padahal itu mitos banget ya. Kalau kita belajar dari para sahabat ya, nabi dan seterusnya, ujian yang mereka hadapi gitu ya, faktor eksternal yang sebegitu chaosnya, sebegitu ya luar biasa ya, tapi kenapa mereka bisa tetap tenang seperti itu. Nah, jadi tidak pengaruh tuh kondisi luar gitu, apa untuk ketenangan jiwa gitu. Artinya apa? Artinya tetap tidak berpengaruh dari kondisi luar sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol diri ke ruang batin kita, atau inner game lagi ya, balik lagi istilahnya seperti itu. Mitos yang kedua ya, kedamaian hati itu identik dengan lamban dan malas ya. Biasanya orang yang tenang itu kayak males gitu ya, lambat ya. Enggak juga sebenarnya gitu ya, enggak seperti itu juga gitu. Kalau kita lihat contohnya apa ya, misalkan pembalap deh gitu ya. Pembalap itu kan mereka harus cepet ya, tapi mereka tenang nggak gitu ngebawainnya? Tenang kan gitu ya, tetap tenang gitu, jiwanya harus tenang, jadi bisa mencapai tujuan. Nah, istilahnya gini, kita bisa produktif, bisa aktif dan seterusnya ya, tapi dalam kondisi ruang batin yang tenang gitu. Bukan berarti ketika kita tenang gitu ya, atau damai hati terus kita jadi malas gitu, nggak, justru kita jadi bisa lebih produktif gitu. Bayangin kalau kita kondisinya nggak tenang ya, kondisinya nggak damai hati gitu ya, kayaknya mengerjakan apapun juga jadi nggak bisa lah gitu ya. Selain nggak fokus, terus kayak ya jadi nggak nyaman aja gitu, seperti itu ya. Itu mitos kedua. Oke, selanjutnya mitos ketiga, kedamaian hati itu selfish atau egois. Ngapain sih ngomongin kedamaian hati? Itu kan kayak fokus sama diri sendiri gitu ya, egois banget gitu. Jangan salah gitu ya. Justru ketika kita sudah bisa istilahnya berdamai dengan diri, tenang seperti itu ya, kita bisa menebarkan hal-hal positif keluar, yang baik ya tentunya. Nah, tapi kalau kita kondisinya nggak damai hati, gimana kita mau memancarkan gitu ya energi-energi positif? Orang diri kita sendiri aja juga belum beres gitu kan, seperti itu. Jadi justru ketenangan, kedamaian hati ini membuat kita jadi bisa lebih peduli sama orang lain gitu ya. Kalau kitanya belum punya kedamaian hati, kita akan berpikir ya gue aja belum beres gitu kan, jadi akan seperti itu. Tapi kalau kita sudah berdamai gitu ya dengan diri, nah otomatis kita bisa lebih oke gitu, berkoneksi, berhubungan dengan orang dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, ini ada kisah nyata dari Johan Hari. Dia seorang wartawan yang pernah mengalami depresi ya. Menurut dia ada hal-hal yang penyebab ya itu terjadi. Kenapa? Secara psikososial dan biologikal ya. Karena kita sudah disconnect dari banyak hal ya. Tidak terhubung dengan banyak hal. Apa aja contohnya? Lost connection ya, istilahnya lost connection. Yang pertama, disconnecting from purposeful work. Ya, jadi dari kerjaan yang punya tujuan, yang punya makna itu kayak udah nggak connect ke sana gitu. Jadi gini, melakukan aktivitas bekerja sehari-hari itu udah kayak rutinitas saja. Ya pergi pagi gitu ya, pulang sore atau pulang malam bahkan ya, melakukan rutinitas yang kayak gitu-gitu aja, kayak nggak ada maknanya gitu, kayak sekedar ya udah untuk memenuhi kebutuhan aja, terus untuk bayar cicilan misalkan gitu ya, kayak nggak punya sesuatu yang
penuh makna gitu kerjaannya. Ya, itu pertama. Terus kemudian disconnecting dari meaningful value, ya sama ya, kurang lebih kayak nggak ada value apa sih gitu yang kita lakuin ini gitu ya, rutinitas saja ya. Terus kemudian ada juga disconnecting from people ya, mungkin nggak punya orang-orang yang bener-bener intim, yang deket, yang bisa jadi teman curhat mungkin gitu ya, yang bisa berbagi, sharing-sharing ya. Memang ironis sih di era media sosial yang mungkin teman kita banyak gitu ya di sosmed segala macam, tapi nggak ada yang bener-bener intim gitu ya, hanya sekedar ya begitu aja gitu, kurang dalam, kurang deep gitu ya. Disconnecting from natural world ya, misalkan kurang piknik ya, kurang jalan-jalan ya, kurang terhubung dengan alam semesta gitu ya ibaratnya ya. Nah itu padahal itu hal yang penting ya, bahkan di Quran surat Al-Muluk ya ayat 15 ya kalau nggak salah, itu ada istilahnya jelajahlah bumi Allah gitu ya gitu. Jadi itu penting gitu ya, kita bisa bertemu dengan melihat alam jadi lebih fresh, terus kemudian juga bisa jadi lebih bisa bertemu dengan banyak orang juga gitu, dan natural world dan lebih luas lah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau menurut Johann Hari ya, lost connection, karena kita sudah lost connection dengan banyak hal, itu yang membuat kita akhirnya depresi ya. Nah yang paling utama sebenarnya adalah disconnecting from Allah ya. Jadi kalau kita sedang mengalami segala sesuatu yang gak nyaman, gelisah, resah, udah dipastikan itu karena kita lagi jauh gitu, kita jauh dari Allah ya, disconnecting from Allah. Nah di Quran surat Al-Fat ayat 4 ya, dialah yang telah menurunkan ketenangan kepada orang-orang mukmin ya, untuk menambah keimanan mereka ya. Jadi memang ketenangan itu ya dari Allah. Kalau kita udah lost connection from Allah ya, nauzubillah, otomatis hati kita jadi nggak tenang, seperti itu ya. Jadi ketenangan itu sebenarnya hanyalah makmum dari apa? Dari keimanan dan penghambaan. Ketika kita benar-benar fokus ya menguatkan keimanan kita, dan kemudian juga sebagai hamba gitu ya, sebagai hamba, otomatis ya ketenangan itu akan kita dapatkan ya, seperti makmum lah, ngikutin imamnya aja, seperti itu. Di Inner Peace sendiri ini sebenarnya Nabi Muhammad ya, Rasulullah SAW sudah merangkum doa yang luar biasa ya, Masya Allah ya. Kita baca doanya ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu ya. Jadi nanti ini akan di satu persatu kalau kita bahas ya, ada 3 hal yang sebenarnya ini dahsyat banget lah. Ketika kita minta 3 hal ini udah mencakup semuanya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nafs al-mutmainnah ya, atau inner peace. Yang pertama adalah yakin bertemu denganmu ya, ridho dengan ketetapanmu ya, acceptance ya, yang merasa cukup dengan pemberianmu. Nah, pilar pertama, clarity of purpose, itu tadi ya, pilar pertama ya. Kita yakin nih bertemu dengan Allah. Ya, efek dari kita yakin akan bertemu dengan Allah itu apa sih? Gitu ya. Ini juga dari Mark Twain bilang, the 2 most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Ya, ketika kita lahir ya, hal yang paling penting dalam hidup kita adalah ketika kita lahir dan ketika kita menemukan makna gitu ya, dari apa sih gitu ya, tujuan hidup kita ini apa gitu. Nah itu yang terpenting ya, tadi ya, clarity of purpose, apa sih tujuan kita di sini gitu ya, dan kita yakin. Nah 2 pertanyaan untuk kita self coaching itu yaitu, untuk apa sih ya kita hidup ini, untuk siapa sih gitu ya. Itu perlu banget ya kita tanya terus ke dalam diri kita itu. Kenapa? Karena supaya kita ingat gitu loh, bahwa ada sang pemilik segalanya, bahkan pemilik kita gitu ya, jiwa kita ya, Allah yang Maha Mencipta ya. Ujung-ujungnya kita tuh mesti jadi akan perlu yakin gitu ya,
bahwa akan suatu saat akan bertemu dengannya. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu atau ada sesuatu yang membuat jiwa kita resah, gelisah, kita balik lagi ke sini gitu ya. Ya udah sih, untuk apa sih saya di dunia ini gitu ya? Untuk siapa sih gitu kan? Ya udah, toh yang ngasih semuanya juga dari Allah gitu ya. Begitupun ujian-ujian yang sedang kita lalui. Visi ilahi atau visi nafsu. Seringkali kita kalau berdoa itu kan, ya Allah, ini mauku, kabulkanlah gitu ya. Ya nggak salah juga sebenarnya ya, kita boleh berdoa apa aja gitu ya. Dan yang paling keren sebenarnya ya menurut Rasulullah gitu ya, ketika kita berdoa memohon dituntun gitu. Makanya penting banget setiap hari bahkan kita perlu melakukan sholat istiqoroh gitu ya, meminta sama Allah untuk menuntun ya Allah tuntun aku gitu, pilihan-pilihan yang menurut engkau yang terbaik. Kadang yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, yang menurut kita nggak baik ya belum tentu nggak baik menurut Allah ya, bisa jadi itu yang terbaik seperti itu. Nah, ini sebuah hadis ya, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan tidak pernah merasa cukup selalu ada di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup ada dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah tak bernilai di hadapannya. Masya Allah ya, begitulah ya, ketika kita menjadikan dunia tujuan utama ya justru akan dicerai-beraikan urusan-urusannya ya, na'udzubillah. Kebutuhan dasar psikologis manusia itu ada 4. Pertama, pengakuan, perhatian, penghargaan, dan kasih sayang ya. Oke, di sini ada latihan berserah. Apa aja yang perlu kita lakukan ya? Duduk dalam posisi rileks, pejamkan mata, kemudian jernihkan hati dan niat dari segala ambisi pribadi dan nafsu duniawi ya, dibersihkan. Kemudian berdoa minta dituntun di sisa usia. Ulangi doa yang sama dalam beberapa hari ke depan. Perhatikan apa yang Allah ilhamkan. Doanya yang tadi ya, 3 pilar inner peace ya, kalau di bahasa Arabnya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainah tu'minu biliqaik wa tardo biqodoik wa taqna'u bi'atoik ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, jiwa yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Masya Allah ya, ketika kita bisa mempraktekkan itu, doa itu, jadi lebih tenang otomatis ya. Pilar kedua yaitu acceptance ya, penerimaan. Kalau doanya tadi watardo bikodoik ya, yang ridho akan segala ketetapanmu. Pilar kedua ini ya, untuk kita self reflectionnya, untuk ke diri kita ya, pertanyaannya adalah dari siapa, milik siapa ya. Ya, jadi ketika kita misalkan kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang kita cintai ya, kita berusaha banget, kita perlu menerima, tapi gimana caranya gitu ya. Nah, perlu pertanyaan self coaching nih ya, mereka itu ya, sesuatu itu yang Allah titipkan ke kita itu sebenarnya dari siapa sih gitu ya. Ya jelas ya dari Allah gitu ya, milik siapa sih. Sejatinya kita nggak pernah memiliki apapun gitu ya, semua hanya titipan, semua milik Allah, seperti itu ya. Jadi kita perlu menerima ya, dan caranya yaitu tadi gitu ya, terus bertanya, ya udah gitu. Jadi supaya hati kita lebih ridho atas segala sesuatu yang terjadi. Di Quran surat At-Taqabun juga dibahas ya, ayat 11, semua terjadi atas izin Allah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang iman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu ya, dan semua baik dari Allah ya. Di sebuah hadis juga dibahas, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik, ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, keyakinan yang mendamaikan ya, dari
dari Asmaul Husna nih ya, kita perlu banget punya ini, yaitu Allah Maha Adil, gak mungkin zalim. Allah Maha Benar, gak mungkin keliru ya. Dan Allah Maha Bijaksana, gak mungkin sembarangan ya. Keyakinan ini membuat kita otomatis jadi lebih tenang ya. Jadi Allah itu Maha Adil ya. Penawar pedihnya cobaan dari Imam Ibnu Athaillah ya. Agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu adalah yang selalu memberimu pilihan terbaik. Definisi sukses yang selama ini digadang-gadangkan adalah getting what you want ya. Apakah iya itu ya? Apakah iya seperti itu gitu? Ya nggak salah juga sebenarnya, tapi yang lebih utama adalah sebenarnya kita mendapatkan apa yang Allah ridhoi gitu ya. Nah, yang penting ketika kita mendapatkan sesuatu, ya kita berharap apa? Berharap disayang Allah ya. Ya Allah, nggak apa-apa, saya ridho atas kejadian ini asalkan engkau lebih menyayangiku, aku ridho. Seperti itu ya, berharap disayang. Kita perlu melapangkan wadah hati ya, mudah memaafkan supaya dimaafkan, mudah ridho supaya diridhoi. Karena awal dari penderitaan hidup sebenarnya karena mempunyai rasa memiliki ya, padahal sejatinya kita nggak punya apa-apa. Penderitaan itu karena kita ada kemelekatan ya, menggenggam sesuatu terlalu erat itu membuat kita akan sangat-sangat menderita. Ingatkan lagi diri bahwa semua ini milik Allah kok gitu ya. Ada doanya Nabi Musa ya, doanya Nabi Musa yaitu Robbi inni lima anzalta ilaya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguh aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepada aku gitu. Jadi benar-benar memohon banget kepada Allah gitu ya. Pilar ketiga ini adalah satisfaction ya. Merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Nah, pertanyaannya apa untuk self coachingnya? Cari apa sih gitu. Jadi apa sih yang kita cari di dunia ini gitu ya? Nah, itu buat kita refleksi diri ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia itu berapa lama sih gitu ya? Ya paling lama umur umatku itu antara 60, 70, 80 itu udah banyak banget bonusnya ya. Jadi apa yang kita cari gitu, di dunia cuma sebentar kok gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya satisfaction ini, kita akan merasa cukup gitu ya dengan apa yang Allah kasih. Toh dunia cuma sebentar ya. Di sebuah hadis pun dibahas ya, kita tuh sesungguhnya ya, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia akan menginginkan dua lembah lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Intinya nggak akan pernah puas sih sebenarnya gitu ya, kalau untuk ngikutin keinginan duniawi gitu ya. Udah punya satu lembah emas aja pengen nambah lagi. Orang yang serakah adalah orang yang fakir meskipun dia memiliki seluruh kekayaan. Orang yang qanaah adalah orang yang kaya sekalipun dia sering kelaparan. Oke, kita belajar dari Nabi Sulaiman ya. Doanya, ya Allah beri aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya, seorang Nabi Sulaiman saja yang sudah dikaruniai kekayaan aja, dia tetap berdoa sama Allah untuk minta ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmat Allah gitu ya, supaya tidak menjadi orang-orang yang kufur. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, intinya yang perlu kita cari atau kita kejar adalah ketenangan ya. Pilih senang atau tenang. Oke, finding inner peace is your choice. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.